Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, malam ini malam Jumat kami selingi dengan kuis saja. Dan yang nanti ingin mengikuti kuis ini, pertanyaan sudah kami share di media sosial termasuk juga di YouTube postingan, bisa dilihat di postingan YouTube di channel Rumiso TV ini. Silakan untuk dilihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Aturannya gini, nanti kuis kita sampai jam 9 malam. Setelah itu hadiahnya yang perlu diperhatikan, hadiah nanti berupa buku-buku menarik. Ini ada buku 25 langkah bisa sholat, My Bucket List berhaji, panduan safar. Ini buku kecil. Paket kedua nanti ini buku zikir pagi petang dan 50 doa. Paket ketiga buku Muslim tetapi musyrik, dan ini nanti akan didaurahkan pada pertemuan hari Sabtu dan Ahad depan. Ada buku menarik lagi ini yang kami susun, ada belajar dari istri Nabi. Ada lagi buku ini, ada beberapa, saya bisa kasih 105 prinsip akidah dari Imam At-Tahawi. Ya, 105 prinsip akidah dari Imam At-Tahawi. Nah, ini buku fenomenal nih. Buku Maha Santri. Ya. Buku Maha Santri. Ya, baik. Pertanyaannya nanti bisa dilihat di medsos. Kami kasih 20 pertanyaan dulu. Kami yakin mungkin 20 pertanyaan ini nggak bisa selesai nih ya. Satu pertanyaan kami bisa buka 2 atau 3 penjawab. 2 atau 3 penjawab. Nanti kami catat di sini sekaligus ya. Kami catat ya. Jadi nanti tolong sebutkan nama, alamat. Terus nanti yang kami bilang jawabannya benar, bisa langsung menghubungi Radio DS untuk menuliskan alamat lengkap agar dikirimkan hadiah yang akan diberikan. Termasuk juga nanti ada hadiah itu berupa voucher belanja di Rumiso Store. Nanti bisa belanja tas, bisa belanja baju, bisa belanja kaos, bisa belanja parfum ya. Terus ada lagi diskon belanja di toko WiFi. Nanti ini masing-masing saja kami beri ya. Voucher belanja di Rumiso Store nanti 20%. Berapapun belanjanya nanti dikasih diskon 20%. Kemudian diskon belanja di toko WiFi. Ini juga untuk belanja buku apapun, buku karya kami ataupun yang lainnya, bisa ambil diskon ya, potongan 20% juga. Nanti buku akan dikirim secara gratis ya. Free ongkir. Yang tidak dapat free ongkir itu yang tadi buku ya, yang berupa voucher belanja di Rumiso Store atau voucher belanja di toko WiFi. Baik. Nanti siap-siap telepon ya. Yang kami akan buka lewat Zoom terlebih dahulu. Ya, kami buka 3 aja dulu deh, 3 dengan 1 pertanyaan. Kemudian yang kedua kami akan buka via telepon di 0812 281 851 31. Ingat 0812 281 851 31. Baik, pertanyaan pertama dari Zoom dulu ya. Dari Zoom dulu silahkan jawab. Apa saja manfaat dari menikah? Apa saja manfaat dari menikah? Bisa sebutkan 3 poin. Baik, Ustadz, saya panggil yang resisten terlebih dahulu. Ya.
Hadiahnya harap diperhatikan. yang jawab pertama hadiahnya Mas Santri ya. Nanti baik. Buku Mas Santri. Baik, saya panggil yang resen tentang yang resen harap diperhatikan untuk merename nama dengan nama aslinya. Jadi saya hanya menyebutkan peserta kajian yang hanya menggunakan nama aslinya di Zoom-nya. Seperti itu. Yang pertama ada Fadli Saputra, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya apa saja manfaat dari menikah? Yang pertama, menundukkan pandangan atau menjaga kemaluan. Menundukkan pandangan atau menjaga kemaluan, silakan. Dua. Yang kedua, memperbanyak umat Nabi Muhammad. Memperbanyak umat Nabi Muhammad. Iya. Terus tiga. Yang ketiga, ini apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, cukup tiga sudah. Fadli Saputra ya. Dari mana asalnya Mas Fadli? Dari Brebes kan? Brebes ya. Taib. Nanti tolong hubungi 0812 281 85131. Anda dapat buku ini nih, Mas Santri nih. Ya, ini mudah-mudahan bawa berkah untuk bekal mempelajari ilmu syar'i. Ada panduan-panduan di sini dan juga penyemangat, motivasi-motivasi. Mudah-mudahan manfaat. Baik, yang kedua. Oh, mau tanya apa? Singkat. Iya, mau tanya ini hukumnya tentang ini kan, nazar lebih dari 2 kali. Perempuan yang sama? Perempuan yang berbeda kan? Kenapa? Satu waktu? Enggak, lain waktu. Awalnya yang pertama sudah ditolak atau gimana? Dua-duanya masih belum ditolak, belum pasti? Belum pasti itu. Baiknya putuskan salah satu juga dulu biar tidak konflik. Gitu ya? Nah, Ustaz. Baik. Yang kedua, Ustaz. Iya. Yang kedua, anak ini kerja yang dulu pembahasan Ustaz di buku Karena Muhammad Moral, yaitu kerja di pabrik pemotongan hewan, Ustaz. Iya. Pemotongan ayam. Jadi memang benar kata Ustaz itu apa namanya, sebelum ayam disembelih itu ada namanya itu dia masuk ke air gitu, setrum gitu, Ustaz. Itu boleh nggak, Ustaz, kayak gitu, Ustaz? Kalau dia mati disetrum berarti bangkai. Kalau matinya disetrum. Kalau untuk anak sih pekerjaannya bukan menyembelih, Ustaz. Tapi mau apa, memisahkan daging dari tulang, itu pekerjaan anak itu boleh atau enggak, Ustaz? Bukan menyembelih. Tapi kalau itu halal ya sudah halal gitu hasilnya. Kamu kerja halal juga, harus dipastikan dulu itu matinya bagaimana. Baik, cukup ya? Setiap tahun, siap, Ustaz. Ya. Terima kasih, jazakallah. Baik, yang berikutnya dapat buku kami. Ini buku saya baru bahas di Dauro, nggak dipasarin. Ini buku pra-rilis ya. Buku 105 prinsip akidah Imam At-Tahawi. Ini lengkap syarah Imam Akidah Tahawiyah lengkap. Walaupun ringkas syarahnya atau penjelasannya. Monggo yang kedua silahkan. Manfaat nikah lagi. Masih pertanyaan yang sama sebelum saya ganti pertanyaan. Tapi dengan jawaban berbeda. Jawabannya harus berbeda. Monggo. Baik, Ustaz. Sudah ada Wasti Dini Nila, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tujuan menikah adalah memiliki keturunan, terus menundukkan pandangan, terus memiliki pasangan. Apa? Kenapa kalau memiliki pasangan? Mau pamer gitu? Jadi menyempurnakan separuh agama gitu. Menyempurnakan separuh agama itu. Baru saya anggap satu nih. Tambah lagi 2 lagi. Mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Terus? Sama memiliki keturunan. Memiliki keturunan. Sudah. Satu lagi. Uh, Biar nggak jomblo. Oh iya.
iya benar. Bukanlah, itu bukan tujuan. Manfaat menikah yang lainnya. Namanya kita keturunan yang agar umat Nabi Muhammad itu banyak, Ustaz. Sudah tadi, yang lain lagi. Oh. Boleh lihat buku nggak, Ustaz? Iya, boleh, boleh. Kan kuis nggak suruh tutup buku. Siapa suruh tutup buku? Boleh. Satu lagi. Satu aja. Dah? Ayo. Kalau nggak saya pending nih. 10 detik lagi, ayo. Satu lagi. Manfaat dari menikah. Manfaat dari menikah itu, Ayo. oh, agar tidak terjerumus dari zina. Agar tidak terjerumus dalam zina. Ya wes, ya bisa. Nanti dapat buku ini ya. Kirim ke alamat 0812-281-85131. Baik, sekarang ganti pertanyaan yang berikutnya. Ganti pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat memiliki, ini nomor 2 ya, sesuai di ini ya. Apa manfaat memiliki istri yang penyayang dan punya banyak keturunan? Apa manfaat memiliki istri yang penyayang dan punya banyak keturunan? Ya, bisa pakai alasan dalil, bisa pakai alasan logika, silakan. Yang berikutnya. Baik, ada Bapak Sigit Aruntara, silakan buka mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sigit. Manfaatnya menenteramkan hati, Menenteramkan hati, terus bahagiakan kehidupan rumah tangga, ya, terus ada lagi. kemudian investasi amal syariah, betul? Karena anak yang banyak, Anaknya anak banyak, yang ya. Ji, betul. menjadi amal syariah kita nanti. Ya, cukup. Mau buku belajar dari istri Nabi atau yang ini? Buku sholat, haji, sama traveling. Ada 2 pilihan nih. Yang pertama saja. Belajar dari istri Nabi. Yang pertama. Ini? Ya. Oke. Ini. Nanti Pak Sigit siap-siap ini ya. Kirim alamat, J. Berarti Pak Sigit. Ya, matur nuwun. Baik, saya beralih dulu ke telepon. Ada telepon masuk? Hah, ada? Belum? Masih tahan. Telepon masih tahan. Ya, kalau gitu Zoom lagi. Pertanyaan karena sudah terjawab tadi oleh Pak Sigit, saya ubah lagi ke pertanyaan nomor 3. Ini telepon belum ada yang masuk di Radio DS. Oh, ada, sebentar ya. Tahan Zoom dulu sebentar. Telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar. Ini dari mana? Enggak masuk. Soal yang nomor 3. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, sebentar ya, ini lagi sesuaikan suara. Nah, sebentar belum masuk. Iya, silakan. Dengan siapa, di mana ini? Fitriana di Jakarta Barat. Fitriana di Jakarta Barat. Baik, pertanyaannya ini sekarang nomor 3. Wanita dinikahi karena 4 hal, apa saja? Wanita dinikahi karena 4 hal, apa saja? Agama, martabat, harta, dan kesakitan. Ulang. 1. Agama. Martabat, Martabat itu apa itu martabat? keturunan, Keturunan ya. Terus harta, harta, terus dan kesakitan. Terus Nabi SAW suruh pilih yang mana? Agamanya. Pilih agamanya. Boleh nggak milih cantiknya? Boleh. Boleh. Baik, nanti dapat buku ini ya, traveling, haji, sama 25 langkah bisa sholat. Nanti kirim alamatnya ke nomor ini ya. Alhamdulillah. Baik. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Tadi namanya siapa? Fitriana, Fitriana di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Baik, ini via telepon, Ji.
Nanti dapat 3 buku. 3 buku sholat, haji, traveling, maternun. Ya. Baik, ada telepon lagi Mas Rian? Iya, telepon dulu saya angkat sebentar ya, yang di Zoom ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa ini di mana? Halo. Iya. Baik, pertanyaannya masih sama seperti sebelumnya. Halo? Halo, 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 halo. Halo? Dengar suara saya enggak? Kedengeran Ustadz? Iya. Baru kedengeran. Oke. Pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Sebutkan 4 alasan menikahi seorang wanita. Yang pertama, kecantikan. Kecantikan. Kedua, keturunan atau keluarga. Keturunan atau keluarga. 3. 3, Ayo. Harta. Kekayaan. 4. Keempat, agama. Nabi SAW suruh pilih yang mana? Agamanya. Pilih Agama. agamanya. Taib. Boleh nggak milih karena cantiknya? Boleh. Boleh. Berarti tidak masalah milih cantik sama solehah. Tidak masalah sekali. Iya, tidak masalah. Taib. Berarti betul. Nanti kirim alamat ke 0812 281 85131. Tadi namanya siapa tadi? Saya catat. Ayu dari Bogor. Ayu Bogor via telepon. Iya, baik. Nanti dapat buku ini ya. Nanti akan didaurahkan pekan depan nih. Muslim tetapi musyrik. Muslim tetapi musyrik ya, ya taib. Tunun, sudah. Khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada telepon lagi? Belum? Balik ke Zoom lagi. Saya perbanyak buku ini Muslim tapi musyrik karena ini mau dipakai daurah untuk pekan depan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum dijawab dari Zoom ya, diingat dulu pertanyaannya. Ini tiap orang ini belum tentu hafal nih. Ya. Kalau bisa tahu artinya lebih bagus. Kalau tahu artinya saya tambahkan buku. Tapi kalau cuma doanya saja tidak tahu arti, cuma dapat buku ini. Tapi kalau tahu artinya, ya, saya kasih 3 buku malahan. 50 doa, zikir pagi petang. Kalau cuma baca doanya, dapat buku Muslim tapi musyrik. Sebutkan pertanyaannya, apa doa yang diucapkan kepada pengantin? Jadi kita datang, ya, pada pengantin, apa doa yang diucapkan kepada pengantin? Monggo, dari Zoom. Baik Ustaz, ada Usti Nasyita Farman, silakan buka mic-nya. Taib, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa pada Doanya, pengantin. Ustaz. Iya. Nah Ustaz, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Kamu sering baca itu berarti? Iya Ustaz, sering banget kalau misalnya datang ke nikahan teman tuh dipeluk dibacain itu. Terus tapi belum naik juga kamu ya? Subhanallah belum Ustaz. Tapi Ustaz, Anda udah punya yang Qawaidul Arba Ustaz. Sebentar. Tahu artinya? Coba artinya. Artinya semoga Allah menghimpunmu dalam setiap kebaikan dan Allah memberkahi kalian berdua. Nah, kurang lengkap itu. Kurang Ini waktu saya ini kayaknya nggak nyatat artinya deh. Nanti perbaiki artinya itu. Semoga Allah memberkahimu dalam ketika senang maupun susah. Susahnya ada di situ dan Allah kumpulkan dalam kebaikan. Baik, kalau gitu saya ganti aja bukunya 2 ini ya. Sudah punya 2 ini? 2 ini sudah punya? Belum Ustaz. Buku zikir pagi petang sama 50 doa. Baik. Nah. 50 doa. Jazakallahu khairan Ustaz. Ji. Baik. Terus masih di Zoom lagi sama doanya tadi. Sebutkan masih doa ya, doa yang diucapkan kepada pengantin. Ayo, dari Zoom lagi silakan. Baik, sekarang saya panggil secara acak. Ya. Ada Ovilia Mutia Anissa, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya kuisnya. Sebutkan doa yang diucapkan kepada pengantin. Kalau artinya ketahui bisa dapat 3 buku nih. Ayo. Bismillah, barakallahu laka
wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Taib. Siapa namanya tadi? Lia, Ustaz. Hah? Lia. Lia. Nah, Ustaz. Dari Medan. Medan. Ini sama dengan Mas Sita Parman nih. Sak konco ini. Nah, Baik, nanti 3 buku ya. Zikir pagi petang. Terus 50 doa sama muslim tetapi musyrik. Ya. Ustaz, Afwan boleh bertanya? Ya, satu aja. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita diundang ke walimahan dengan sesama awet kajian seperti itu, Ustaz, tapi acaranya itu memakan atau menempuh waktu sekitar 2 jam dari tempat tinggal kita, apakah boleh kita bersafar? Safar nggak itu? Jaraknya 85 kilo nggak? Nggak sampai sih Ustaz, tapi jaraknya 2 jam nyampe Ustaz. Bukan masalah 2 jamnya, jaraknya 85 kilo nggak? Kalau 85 kilo berarti masuk safar, kalau belum berarti belum masuk safar. Berarti patokannya jarak kilometernya? Jarak kilometernya. Nah, Ustaz. Ya, kalau belum nyampe berarti tidak safar, berarti tidak disyaratkan harus ditemani mahram. Nah, Ustaz. Gitu ya? Baik. Jazakallah khair Ustaz. Baik, saya beralih lagi. Sebentar, ada telepon. Kita beralih ke telepon. Sebelum yang telepon bertanya, pertanyaannya, aduh ini agak berat nih. Sebutkan isi dari khutbah nikah. Khutbah nikah. Nah, kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ahmad di Tegal. Ahmad, kalau bisa jawab saya kasih buku mahal nih. Ini buku mahal nih, buku mahasantri. Isi khutbah nikah. Sekilas saja kalau kamu bisa sebutkan isi khutbah nikah itu yang biasa dibaca ketika khutbah nikah, ya. Dapat buku ini. Apa Arabnya Pak Ustaz? Arabnya. Oh ya. Ini enggak, bukan. Bukan. Innal hamdalillah nahmaduhu, itu kalau dimasukkan khutbah nikah mulai dari situ. Oh iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yaqra'u thalatha ayat. Nah, cukup. Taib. Wa arba'a itu enggak dibaca, cukup sampai tadi saja. Taib. Ya. Cukup. Siapa tadi? Ahmad ya? Iya, Ahmad. Di? Kalau alamat KTP Cirebon. Enggak, kalau kirim buku kemana? Ke Cirebon aja. Cirebon lewat teleponnya. Taib. Nanti dapat buku mahasantri. Amin. Baik. Cukup? Alhamdulillah. Cukup. Taib. Baik, masih lewat telepon lagi berikutnya ada? Nyambung langsung? Belum. Baik, saya lemparkan ke Zoom. Pertanyaannya di Zoom bisa nanti acak ya. Sebutkan isi dari khutbah nikah seperti tadi si Ahmad baca itu. Ini belum tentu semuanya hafal nih. Isi khutbah nikah. Karena panjang, saya kasih berikutnya. Ini buku akidah yang saya terjemahkan ini. 105 prinsip akidah Imam At-Tahawi. Ayo. Baik Ustaz, karena tadi sudah yang akurat, saya panggil sekarang yang Ikhwan secara acak. Ada Bapak yang Iqbal Ghazali. Bapak Iqbal Ghazali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Langsung aja ya. Iya, innal hamdalillah itu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sudah? Cukup? Iya, bisa sampai situ saya. Tapi sebenarnya kalau di khutbah nikah dari KUA itu nanti sampai ada ayat-ayat tentang nikah, tapi tidak apa-apa. Baik,
Situ aja Ustaz ya? Iya, cukup sampai situ. Tapi kalau resminya itu sebenarnya nanti sampai ayat-ayat tentang nikah gitu. Oh ya. Wa min ayati ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan seterusnya. Ya, baik. Ini tadi Pak siapa? Iqbal Ghazali Ustaz. Iqbal Ghazali dari mana? Dari Bandar Lampung Ustaz. Bandar Lampung. Baik, nanti dapat buku ini ya, 105 prinsip akidah. Saya masih punya satu lagi, bisa saya kirim insyaallah. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Waalaikumsalam. Baik, sekarang saya gimana? Boleh nanya Ustaz? Satu saja, ya silakan. Ya, terkait dengan apa namanya bacaan daripada ketika kita setelah akad nikah begitu. Jadi kita membaca doa untuk istri kita gitu Ustaz. Itu untuk membacanya itu cukup sekali saja ketika kita setelah mengucapkan akad tersebut dan sah menjadi suaminya, atau setiap kali untuk menggauli ketika kita ketika malam pertama saja. Oh, cukup sekali Ustaz ya? Iya, betul sekali. Tapi kalau misalkan kita untuk setiap kali ataupun setiap kita untuk menggauli istri, atau itu nggak apa-apa Ustaz, atau menyalahi sunnah Ustaz? Tidak juga. Tidak juga Ustaz? Iya. Oke. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, sekarang saya beralih ke pertanyaan berikutnya lagi, nomor 6. Nah, dia di media sosial itu ada flyernya. Apa yang dimaksud dengan nazar? Ini telepon langsung nggak ada? Nggak ada. Baik, sekarang Zoom, masih Zoom ya. Apa yang dimaksud dengan nazar dan apa saja yang dilakukan saat nazar? Saya ulang ya. Apa yang dimaksudkan dengan nazar ya, dan apa saja yang dilakukan saat nazar? Ayo. Nanti dapat buku ini kaitannya dengan nazar nih, bisa belajar dari istri Nabi ini, belajar dari istri Nabi SAW. 11 istri Nabi terangkan di sini. Ayo. Ada? Ustaz, ada Ibu Jihan Tandora, silakan buka mic-nya. Ibu Jihan Tandora. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Jihan Tandora dari Surabaya. Jihan Tandora dari Surabaya. Taib. Tadi ya, apa yang dimaksud dengan nazar dan apa saja yang dilakukan saat nazar? Maksudnya apa yang dilihat? Nah, itu bisa dijelaskan. Ya. Ya, jadi nazar itu melihat pasangan yang akan dinikahi. Ya, terus? Kata Syekh Abdullah Fauzan, kita tuh dapat melihatnya itu baik setelah atau sebelum akad. Nah, caranya itu pergi ke rumah, kalau laki-laki itu pergi ke rumah wanita yang dilamar, lalu duduk bersama ayah atau saudara laki-lakinya atau mahramnya untuk melihat wanita itu tentang apa yang membuatnya tertarik. Nah, ada beberapa aturan menurut Syekh Abdullah Fauzan, yaitu pertama, laki-laki yang bernazar itu sudah bertekad untuk menikah, lalu punya penilaian kalau nanti jadi diterima. Terus nazar itu sekadarnya saja, yang digantung yaitu wajahnya. Iya, wajah. Tidak boleh berhalwat. Iya, terus? Iya, wajahnya, telapak tangan, lalu nggak boleh berhalwat, tidak boleh bersentuhan dan bersalaman. Iya. Dan kalaupun ingin bernazar juga tidak disyaratkan wanita untuk mengetahui ketika laki-laki tersebut ingin bernazar. Lalu seandainya gagal, laki-laki tersebut tidak boleh membocorkan kepada orang lain mengenai wanita tersebut. Adapun ketika bernazar melewati foto itu tidak disarankan karena foto bisa diedit. Selain itu ada beberapa hal-hal yang hal mudarat lainnya seperti disimpan atau laki-laki tersebut bisa membayangkan wajah wanita tersebut. Selain itu pada bernazar laki-laki dibolehkan untuk memandangi wanita secara detail gitu Ustaz. Masya Allah, itu lengkap sekali itu. Baik, saya karena senang dengar jawabannya itu lengkap, itu berarti nyatat pas kajian tuh. Nanti dapat 2 buku sekaligus nih. Belajar dari istri Nabi sama Mahasantri. Ya. Ya, baik. Nanti saya catat nih ya. Nanti yang sekali lagi yang sudah dapat saya setuju dapat hadiah tadi, segera kirimkan alamat ke 0812 ya, 281855131. Nanti saya cocokkan dengan data saya di sini termasuk hadiah-hadiahnya. Kayak tadi Jihan Tandora nanti akan dapat belajar dari istri Nabi dan buku Mahasantri. Jadi 2 buku karena jawabannya bagus.
Baik, lompat lagi ke telepon langsung ada? Belum, baik. Sekarang di Zoom, saya beralih ke pertanyaan berikut. Ya. Ini pertanyaan masih banyak nih. Sekarang pertanyaan nomor 7 kalau di urutan saya di flyer itu ya. Perhatikan dulu pertanyaannya yang di Zoom maupun yang di telepon nanti. Kenapa tidak boleh melamar? Jadi kita mau melamar ya, mau melamar ada si laki-laki nih ya. Mau melamar si perempuan. Ternyata sudah ada laki-laki lain itu yang melamar masuk. Sudah masuk lebih dulu untuk melamar. Kenapa kita tidak boleh melamar di atas lamaran saudara kita? Kenapa sekali lagi kita tidak boleh melamar di atas lamaran saudara kita? Saya kasih 2 buku ini. Jawabannya sederhana. 2 buku ini manfaat nih. Buku amalan, zikir pagi petang sama 50 doa. Monggo. Silakan. Dari Zoom. Ada Bapak Reza dari Jakarta, silakan buka mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Reza, Pak Reza. Ya, Ustaz. Tadi ya, tahu maksud soal ya? Kenapa tidak boleh melamar di atas lamaran saudara? Iya, Ustaz. Apa alasannya? Jawabannya karena bisa bila seseorang yang meminang pinangan saudaranya itu bisa memasukkan atau menyebabkan permusuhan dalam hati, Ustaz. Nah, apa itu maksudnya permusuhan dalam hati? Ya, berdasarkan dari hadis yang Ana tahu, ya, seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lain. Ya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdurrahman bin Syamasa. Iya, baik. Jadi kesimpulannya tadi berarti tidak boleh karena akan menimbulkan apa tadi? Permusuhan dalam hati, Ustaz. Permusuhan dalam hati. Taib. Nanti dapat buku ini ya. 52 dan buku zikir. Jazak. Waalaikumsalam. Baik. Saya masih dengan pertanyaan nomor 7 masih. Siapa tahu ada yang punya alasan yang lain atau mungkin yang mirip-mirip dengan ini tapi bisa dengan teks yang lainnya ya. Ada dari telepon langsung? Iya, baik. Sebentar saya angkat dari telepon. Iya, fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Anis Safiatun dari Bojonegoro. Baik, pertanyaannya itu kenapa tidak boleh melamar di atas lamaran saudara? Pertanyaan nomor berapa ya, Ustaz? Nomor 7. Karena dapat menyebabkan terjadinya permusuhan dan kedamaian. Karena tindakan tersebut menzolimi pelamar pertama. Menzolimi pelamar pertama, terus? Dan mendahulunya. Ya, terus? Padahal ia lebih dulu. Terus? Kecuali jika pihak ketiga tidak mengetahui kalau si wanita telah dilamar oleh laki-laki yang lain sebelumnya. Baik, bagus. Cukup? Insyaallah cukup. Nah, ya. Baik, nanti dapatkan buku ini ya, 50 doa dan buku zikir pagi petang. Ini dengan siapa tadi? Anis di Bojonegoro. Anis ya? Ya. Bojonegoro. Ya. Nanti kirimkan alamat Ji ke nomor ini biar segera dikirim buku 50 doa dan zikir. Baik. Waalaikumsalam. Baik, saya beralih ke pertanyaan baru lagi. Perhatikan nomor 8 ya. Perhatikan soal nomor 8. Ini tentang mahar. Kita setelah masalah melamar, sekarang tentang mahar. Karena ada cerita yang kita sudah pernah dengar, Nabi SAW itu ada wanita yang mau dengan beliau, tapi beliau menolak. Akhirnya beliau tawarkan pada seorang, akhirnya laki-laki ini mau, tapi dia tidak punya apa-apa. Nah, di situ lagi bicarakan mahar-mahar tuh.
dia disuruh cari benda ini, benda itu. Sekarang pertanyaannya nomor 8 ini, berapa mahar yang paling minimal dan paling maksimalnya itu bagaimana? Atau bagaimana mahar yang paling minimal, paling sedikit yang dibolehkan itu seperti apa? Apakah ada standarnya? Dan berapa mahar yang paling maksimal, yang paling tinggi sekali itu dibatasi, ada atau tidak? Ya, silahkan dari Zoom untuk menjawab. Hadiahnya saya kasih voucher belanja. Kalau ini voucher aja deh. Ini buku sudah. Voucher belanja di... Gak usah diskon nih, saya kasih voucher belanja aja. Di toko Ruwaifi. Buku itu rata-rata 50.000 ya. Voucher belanjanya nanti saya kasih 70.000. Ayo, ada yang mau jawab silakan. Baik, tadi sudah Ikhwan, saya kembali ke Ahwat sekarang Ustaz. Ya. Ada Ukhti Indri, silakan buka mic-nya. Silakan. Ukhti Indri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaannya Itu tadi ya, mahar paling minimal dan paling maksimal bagaimana? Mahar maksimal itu tidak ada batasan selagi Ikhwan tidak memberatkan. Dan maksimal maksimal tidak dibatasi gitu ya? Ya tidak dibatasi. Terus kalau yang minimalnya? Ikhwannya mampu. Minimal alat perangkat sholat, Ustaz. Halo. Perangkat alat sholat. Itu dari mana dalilnya? Dulu di zaman Nabi nggak ada perangkat sholat. Itu cuma orang Indonesia. Oh, udah deh. Ayo. Atau tidak dibatasi juga? Iya tidak dibatasi. Tapi di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang ingin menikahi salah satu wanita itu. Dia hanya ada cincin dari besi ya Ustaz ya. Ya, terus? Dan jika mahar itu sesuatu yang berharga yang bisa dijual. Nah, berarti paling minimal apa kalau begitu? Itu taruhlah cincin besi. Paling sedikit itu apa? Saya kasih uang 10.000 rupiah untuk mahar, boleh nggak? Boleh Ustaz. Nah, 5.000 rupiah boleh nggak? Boleh Ustaz jika sang awat ridho. Nah, ridho. Kalau begitu standar minimalnya berapa? Ada batasan atau tidak? Gitu aja. Tidak ada batasan Ustaz. Berarti 1.000 rupiah boleh? 1.000 rupiah boleh Ustaz jika itu bernilai. Ya bernilai lah, bisa beli permen. Ini 1.000 masih bisa itu. Bayar parkir aja 1.000 masih laku itu. Iya kan? Iya Ustaz. Berarti punya nilai nggak 1.000? Iya punya nilai. Nah, berarti boleh nggak jadi mahar? Boleh Ustaz. Nah, ya wes, berarti pertanyaannya balik lagi tadi ya. Berapa batasan maksimalnya? Ada batasan atau tidak? Tidak ada batasan. Ah, kalau gitu batasan minimalnya bagaimana? Batasan minimal ada batasan nggak? tidak ada batasan. Nah, ya wes, sudah itu aja jawabannya. Cukup ya? Cukup Ustaz. Nah, ini kamu beruntung nih. Nanti bisa belanja di toko Ruwaifi, buku apa saja dikasih voucher 70.000 itu. Nah. Oh, iya Ustaz. Baik, nanti tapi kirimkan ini dulu ya, nomor sama alamat ya, nanti biar kita hubungi lagi ke 0812 281 85131. Baik, masih sama lagi. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Kita masih ada waktu 20 menit nih. Nah, ini pertanyaannya berat ini. Ini harus konsen, ya. Konsen, ada yang telepon langsung atau Zoom, saya lihat nanti mana lebih dulu ya. Pertanyaannya dilihat. Nomor 9. Sebentar dulu. Tadi yang terakhir itu namanya siapa ya? Dari Zoom tadi, saya lupa catat ya. Ada yang nyata tadi? Yang terakhir tadi?
Admin nanya nggak tadi? Nanya alamatnya nggak, apa namanya tadi? Ingat nggak? Indri, taib. Indri, Ustaz. Iya, baik, taib, sudah. Nah, sekarang lihat pertanyaan berikutnya ini. Ya. Sebutkan urutan wali nikah. Ya. Jadi kalau ini wali nikah yang ini tidak ada, beralih ke siapa? Kalau tidak ada lagi, beralih ke siapa? Kalau tidak ada lagi, beralih ke siapa? Saya pernah ringkasin itu dan saya sebutkan poin lengkapnya gitu. Mau sebutkan poin lengkapnya bisa atau ada ringkasannya juga bisa. Ya, jadi pertanyaannya saya ulang. Sebutkan urutan wali nikah. Jika A ini nggak ada, beralih ke siapa? Ini tidak ada, beralih ke siapa? Ini tidak ada, beralih ke siapa? Seterusnya seperti itu. Monggo, ada telepon dulu? Tidak ada. Baik, lanjut ke Zoom. Silakan. Baik, saya panggil dari Ikhwan. Ada Bapak Warto, silakan buka mic-nya. Ya, Bapak Warto, silakan buka mic-nya. Baik, kalau begitu saya panggil secara acak ya Ustadz ya. Ada Uhti Selawulan, silakan buka mic-nya. Baik Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dulu namanya ini? Nama saya Sela Ustadz. Sela ya? Ya. Taib, dari Bintan Ustadz. Bintan tuh mana itu? Bintan di Kepulauan Riau Ustadz. Oh, Kepulauan Riau. Taib. Nah, sekarang pertanyaannya sudah jelas ya. Sebutkan urutan wali nikah. Mungkin aja tanya, silakan. Nah, wali nikah itu diantaranya ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki kandung atau keponakan, anak dari saudara laki-laki sebapak, saudara kandung dari bapak atau paman, saudara sebapak dari bapak atau paman, anak laki-laki dari saudara kandung dari bapak atau sepupu, anak laki-laki dari saudara sebapak dari bapak atau sepupu. Dan jika nggak ada wali itu boleh dinasabkan dari wali hakim, Ustaz. Baik, berhak dapat voucher belanja di toko Wifi 70.000. Voucher belanja. Ya, di toko Wifi ya. 70.000. Ingat ya, 70.000 ini sudah termasuk ongkir ya. Jadi kalau ongkirnya kurang berarti nanti tambah sendiri, tapi kalau itu sudah pas dengan ongkirnya ya sudah. Ya, gitu ya. Satu lagi masih yang sama. Coba pilih Ikhwan, jawab urutan wali nikah. Dari Zoom masih. Baik, dari Zoom, dari Evan ya Ustaz. Iya. Ada Ahmad Farid Rondoni. Silakan buka mic-nya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Pertanyaannya sama ya. Sebutkan urutan wali nikah. Saya ulang. Sebutkan urutan wali nikah. Ayo. Di antaranya satu ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki sebapak, saudara kandung dari bapak atau paman, saudara sebapak dari bapak, terus anak laki-laki dari saudara kandung dari bapak, anak laki-laki dari saudara sebapak dari bapak, dan jika tidak ada bisa ke wali hakim. Taib, betul sekali. Ahmad Farid Ramdhani ya. Dari alamatnya mana? Jember, Ustaz. Jember. Taib. Masih saya kasih voucher belanja di toko Wifi. Itu buku ya, ini buku ya. 70.000. Ya, silakan dimanfaatin. Allah yabarik fiik. Baik, kita beralih lagi pertanyaan yang baru. Sekarang saya kasih hadiah voucher belanja lagi. Masih 70.000 di Rumaiso Store. Rumaiso Store itu ada jual parfum, ada jual tas, ada jual koko yang biasa saya pakai ini Fadhera gitu.
ada kaos ya. Ya, 70.000 ini nanti bisa dimanfaatin, kalau kurang bisa nambah lagi sendiri. Nah, pertanyaannya, diperhatikan dulu pertanyaannya. Siapa saja mahram yang tidak boleh dinikahi? Ya, siapa saja mahram yang tidak boleh dinikahi? Sebentar, Zoom tahan, ada telepon langsung? Baik, saya angkat dulu telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Izaya Mani di Jakarta Barat. Silahkan pertanyaannya. Ini mau jawab kuis ya? Ya. Baik, siapa saja mahram yang tidak boleh dinikahi? Yang pertama istri dari bapak. Iya. Terus? Kedua ibu kandung. Iya, terus? Anak perempuan. Iya, terus? Saudara perempuan. Saudara perempuan, iya, terus? Saudara bapak yang perempuan atau bibi. Iya, terus? Saudara ibu perempuan. Iya. Terus 7 sekarang, iya. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Iya, terus? Anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Iya, terus? Ibu persusuan. Iya, terus? Saudara perempuan persusuan. Iya. Ibu mertua. Iya, terus? Robibah. Robibah, iya, apa itu Robibah? Anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Taib, terus 13? Menantu. Menantu berarti apa itu? Istri dari anak kandung ya? Iya. Ya, terus 14? Ipar itu mahram apa itu? Sementara apa selamanya? Sementara. Terus 15? Wanita yang bersuami. Apa maksudnya? Wanita yang memiliki suami. Berarti wanita yang sudah punya suami nggak boleh dinikahi lagi oleh laki-laki lain. Gitu? Iya, Ustaz. Gitu? Ya. Kamu kerja sama dengan temanmu di belakang ini. Nanti bagi vouchernya ya bareng-bareng ya. Baik. Vouchernya belanja 70.000 di Rumah Isa Store ya. Nanti tolong kirimkan. Namanya siapa tadi, maaf? Iza Yamani. Iza Yamani dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Taib. Nanti dapat voucher belanja 70.000 di Rumah Isa Store. Jazakallahu khairan. Baik. Saya balik ke Zoom sekarang. Masih sama pertanyaannya. Siapa saja mahram yang tidak boleh dinikahi? Ayo. Bisa diacak. Masih dapat voucher belanja di Rumah Isa Store ya. Saya panggil yang aku terlebih dahulu, Ustadz. Ya. Sudah ada yang dari awal ini dengan Tia Melianti. Silakan buka mic-nya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba suaranya lebih dekat lagi. Iya. Yang menjadi mahram yang pertama itu istri dari bapak. Iya. Kemudian ibu kandung. Iya. Anak perempuan. Iya. Yang keempat saudara perempuan. Iya. Yang kelima saudara bapak yang perempuan atau bibi. Iya, yang bibi. keenam saudara ibu yang perempuan atau bibi juga. Iya. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara laki-laki. Iya. Atau keponakan. Yang 8 anak-anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan juga. Iya. Yang ke-9 ibu persusuan. Iya. Yang ke-10 saudara perempuan persusuan. Iya, 11. Yang ke-11 ibu mertua. Ibu mertua, iya. Yang ke-12 robibah. Apa itu robibah? Yang ke-13 anak dari janda yang telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Taib, ya. Terus 13. Menantu. Menantu berarti apa itu? 14. Menantu. Istri. Istri dari anak. Anak kandung ya kan? Ya, terus 14. Ipar. Ipar itu mahramnya bagaimana sifatnya? Sementara apa sementara apa selamanya? Sementara, Ustaz. Taib, 15. Wanita yang bersuami atau wanita yang telah memiliki suami. Taib. Cukup. Dapat masih sama ya, voucher belanja di Rumah Isa Store 70.000. Nanti akan kita hubungi lagi.
Taib. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Kita lanjut ke pertanyaan 11. Nah, ini sudah masuk nih ke persyaratan nikah. Ya, ke persyaratan nikah. Apakah, pertanyaannya dulu ya, baru saya kasih tahu ini ya. Siap-siap yang ditelepon ataupun di Zoom, kalau ada telepon langsung silakan. Nomor 11 ya, ingat nomor 11. Apakah boleh mempersyaratkan kepada calon agar besok tidak boleh poligami dan sebutkan alasan? Kalau bilang iya, kalau dibilang itu tadi apakah boleh? Boleh memberi syarat, ya, boleh mempersyaratkan seperti itu dan tidak masalah. Apa alasannya? Kalau tidak boleh memberikan syarat seperti itu, ya, apa juga alasannya? Baik, ada telepon langsung? Silakan telepon langsung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Dengan siapa di mana ini? Fadilah di Samarinda, Ustaz. Fadilah di Samarinda. Samarinda. Oke. Terus silahkan pertanyaannya nomor 11. Nomor 11. Oke. Apakah boleh mempersyaratkan kepada calon agar besok ya kalau sudah nikah tidak boleh poligami? Mbak Fadilah, boleh nggak? Sebenarnya untuk mempersyaratkan tidak boleh poligami boleh saja, tetapi itu bukan hal yang krusial atau urgent untuk disampaikan, karena bisa saja dengan mempertanyakan hal itu menyebabkan calon pasangan berpikir untuk melanjutkan pernikahan karena hal itu belum tentu terjadi. Jadi sebaiknya ketika masih dalam proses taaruf tidak perlu memberikan syarat seperti itu kepada calon pasangan. Taib, Allah yubarik fiik. Kalau begitu saya kasih voucher belanja di Ruwaifi aja ya, toko Ruwaifi ya. 70.000 ya. Ini dengan Mbak Fadilah di Samarinda, Nji? Ya, belanja di toko Ruwaifi 70.000. Ada buku-buku di situ ya, silahkan dimanfaatin. Baik. Wa iyyakum. Baik, saya beralih ke Zoom. Maaf, tadi yang jawab terakhir tadi tentang mahram siapa ya? Yang kedua tadi ya. Bisa disebutkan dulu. Tadi kan yang pertama Iza Yamani, yang kedua siapa itu? Ingat nggak? Yang dari Zoom. Yang terakhir ya Ustadz. Iya, terakhir itu siapa itu yang nanya tadi? Apa yang jawab ya? Mungkin bisa bukan. Siapa tadi? Ada? Hah? Tia tapi Tia. Tia. Ya, Tia. Tia Priyanti. Ya, sekarang baik yang ini berikutnya masih dapat voucher belanja di toko Ruwaifi 70.000. Apakah boleh mempersyaratkan pada calon agar besok tidak boleh poligami? Ayo, yang dari Zoom silakan, Ikhwan atau akhwat terserah. Baik Ustaz, tadi sudah akhwat, sekarang saya panggil yang Ikhwan. Untuk yang sudah menjawab tidak boleh lagi ya Ustaz ya? Yang nggak boleh lagi, yang lain. Baik, ini saya coba Bapak Rahmat Haryadi, silakan buka mic-nya. Rahmat Haryadi, iya. Ada? Bapak Rahmat Haryadi. Baik. Atau yang lainnya ada Bapak Sandi Nugroho, silakan buka mic-nya. Bapak Sandi Nugroho. Baik, mungkin dari Ahwat Rahjanur, silakan buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang tadi tuh ya Ustaz? Iya, pertanyaannya masih sama dengan yang tadi ya. Apakah boleh mempersyaratkan kepada calon agar besok tidak boleh poligami? Sebutkan alasannya. Boleh, karena syarat ini tidak menyelisihi kitabullah. Tidak boleh memberi syarat seperti itu karena syarat ini tidak menyelisih kitabullah. Terus? Karena muslim itu harus memenuhi persyaratannya. Berarti intinya persyaratan itu kalau sudah dibuat boleh dan terus berarti tetap dipenuhi. Iya. Iya, betul. Ya. Ini dengan siapa tadi?
Rahdanu dari Samarinda. Rahdanu dari Samarinda. Baik, nanti dapat voucher belanja di toko Ruwaifi ya, sebesar 70.000. Ya, cukup. Terus saya beralih ke pertanyaan baru lagi. Nanti silakan yang tadi dapat hadiah. Kita masih ada waktu, saya tambah 5 menit lagi deh. Satu pertanyaan lagi. Yang tadi sudah dapat hadiah, silakan hubungi ke toko ke Radio DS di 0812-281-85131 untuk dapat pencatatan. Nanti yang tadi saya sudah berikan, ini ya, berikan catatan tadi, nanti bisa segera mendapatkan hadiah. Nanti saya akan umumkan juga hadiah-hadiah tadi dan bagaimana prosedur untuk dapatkan voucher dan dapat buku tadi. Yang jelas kalau dapat buku segera kirimkan alamat ke 0812-281-85131. Waktu kita sisa 5 menit nih. Ini pertanyaan terakhir kali gitu. Baik yang telepon maupun yang Zoom diperhatikan baik-baik. Pertanyaannya ya disimak. Ini nomor 12. Apa yang dimaksud nikah mut'ah? Saya ulang, apa yang dimaksud nikah mut'ah dan bagaimana hukumnya? Ya, apa yang dimaksud nikah mut'ah dan bagaimana hukumnya? Telepon langsung dulu ada? Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Hafiz Kausar dari Palembang. Dengan siapa? Hafiz Kausar dari Palembang. Hafiz Kausar di Palembang. Iya. Taib. Silakan. Pertanyaannya jelas ya. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah dan bagaimana hukumnya? Baik. Nikah mut'ah itu nikah yang berhubungan dengan kontrak waktu, Ustaz. Berhubungan dengan kontrak waktu. Apa maksudnya? Nikah dengan jatuh tempo waktu. Berarti nikah kontrak. Jangka waktunya berapa lama itu contoh? Itu terserah Ustadz, tergantung itu ya. Misalnya 1 bulan begitu bisa? Terserah itu. Terserah. Taib. Terus hukumnya bagaimana? Hukumnya haram karena Rasulullah melarang pada saat perang Khaybar. Asantum. Ya haram ya pada saat perang Khaybar. Baik. Mas Hafiz Kausar nanti dapat voucher belanja di toko Ruwaifi ya, belanja buku. Silakan dimanfaatin 70.000. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dari Zoom. Pertanyaannya sama. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah dijelaskan ya, kalau bisa lebih detail lagi dari yang tadi. Dan bagaimana hukumnya? Monggo, dari Zoom. Baik, saya panggil Ikhwan. Ada Angga Haripurna, silakan buka mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Waalaikumsalam, Mas Angga, silahkan. Ya, nikah mut'ah adalah menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi harta tertentu. Iya. Jika waktu sudah berakhir, maka terjadi perpisahan tanpa harus mentalak. Disebut mut'ah karena secara bahasa dari kata intifa'u wa talazud, yaitu memenuhi syarat dan mengambil manfaat. Iya. Terus? Yang haram dan diharamkan pada saat Fatu Mekah. Iya, bisa Fatul Mekah, bisa perang Khaybar, ya. Sudah cukup? Sudah, Ustaz. Baik. Dapat voucher belanja. Mau di toko Ruwaifi apa di Rumah Store? Dua-duanya tadi. Wes di toko sama aja deh. Mau di Rumah Store aja deh. Rumah Store nanti sama juga ada di situ. Di Rumah Store 70.000 nji, matur nuwun. Baik, cukup. Kita sudah 12 pertanyaan, Masya Allah. Kalau dihitung masing-masing itu dikalikan 2 ya. Tadi kan rata-rata 2 ya. Ada juga yang 1. Ini sudah terjawab sekitar 20-an yang bertanya, yang memberikan jawaban.
Dan dari 12 pertanyaan tadi, Masya Allah. Ini sebenarnya sekaligus murojaah ya. Jadi mengulang apa yang sudah kita pelajari kemarin. Karena ada yang mungkin bisa jawab kalau dia dengar kajian. Kalau tidak dengar kajian dia tidak bisa menjawab tadi. Dan mudah-mudahan manfaat ya. Nanti saya akan rekap ulang. Ya, rekap ulang. Dan nanti saya sesuaikan data di Radio DS. Yang belum kirim datanya ke Radio DS silahkan biar kita sesuaikan data. Nah, mudah-mudahan segera hadiah akan kami kirimkan, termasuk voucher tadi ya, nanti akan kami umumkan juga. Demikian kami cukupkan kajian pada malam ini yang berupa kuis ya, kami tidak kasih materi, sekaligus untuk murojaah. Besok pagi insya Allah kita akan bahas tentang hukum jadi artis dan hukum seni peran ya. Boleh nggak kita buat sandiwara, boleh nggak kita buat seni peran gitu, nanti besok pagi jam 5:15 sampai 6:30 seperti biasa. Siapkan diri dan bukunya yang kita kaji seperti biasa, Harta Haram Muamalah Kontemporer. Besok malam kita bahas tentang hukum KB ya, besok malam itu tentang hukum KB. Ini sudah masuk fikih keluarga juga. Apakah boleh memutuskan seorang istri atau suami itu memutuskan untuk membatasi anak, membatasi keturunan ya, mengikuti program KB tadi. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan, mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya. Dan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Ini malam Jumat, bisa baca Al-Kahfi di malam Jumat ataupun hari Jumat. Dan juga bisa memperbanyak sholawat dan berbanyak amal soleh di hari Jumat. Dan juga ingat hari Jumat itu waktu terkabulnya doa-doa kita. Demikian kita cukupkan, tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya channel Rumesa TV. Allah ibarik fiik.